Oke, halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas nih masalah atau sebuah topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang etika dan profesionalisme dalam evaluasi pembelajaran. Tapi pada kali ini saya tidak sendirian. Di sini saya akan menjelaskan materi pada hari ini bersama dengan teman-teman saya. Di sini ada Ali Zainal Abidin, lalu ada Usi Syahrani, lalu juga ada teman yang terakhir yaitu Dini Lestari. Nah, jadi topik kali ini mungkin terdengar sederhana nih, tetapi kenyataannya memegang peran yang besar nih dalam bagaimana siswa dapat merasakan proses belajar dan bagaimana guru menjaga kualitas penilaiannya. Lalu sebagai pendidik, kita tentu ingin memastikan bahwa setiap evaluasi yang kita lakukan bukan hanya akurat nih secara akademik, tetapi juga adil, transparan, dan juga menghargai martabat dari siswa tersebut. Karena itu, hari ini kita akan mengulas prinsip-prinsip utama yang perlu diterapkan agar proses penilaian benar-benar mendukung nih dalam perkembangan belajar siswa dan menciptakan suasana kelas yang sehat. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Geo. Thank you. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang daripada etika dalam evaluasi pembelajaran. Di mana etika dalam evaluasi adalah seperangkat norma dan pedoman moral yang mengatur bagaimana penilaian dilakukan secara benar, bermartabat, dan adil. Ya, di mana saya akan membahas yang pertama dari sebuah kejujuran. Nah, di mana ya kejujuran adalah pondasi awal. Evaluasi harus bebas daripada manipulasi nilai atau manipulasi data yang ada. Jadi kejujuran itu adalah nomor satu ya teman-teman. Seperti contohnya guru tidak menaikkan nilai tanpa dasar akademik. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Atau mungkin tidak memberi perlakuan khusus pada siswa yang dekat dengan emosional, ya kan? Nah, artinya guru itu memberi nilai ya karena memang dari latar belakang siswanya, tapi guru itu harusnya memberi nilai dengan apa adanya sesuai dengan akademik yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tidak mengubah skor karena tekanan kepala sekolah atau orang tua. Nah, ini lagi-lagi ya mau bagaimanapun tekanannya dari orang tua ataupun kepala sekolah, tetap ya kita harus memberikan nilai sesuai dalam kondisinya seperti apa, ya apa adanya tanpa ada manipulasi nilai. Selanjutnya yang terakhir adalah tidak menyusun soal yang sengaja menjebak. Nah, ini ya artinya ya kejujuran itu adalah fondasi awal dalam evaluasi pembelajaran. Nah, jadi untuk mencegah adanya manipulasi nilai tersebut ya perlu ada yang namanya kejujuran. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah ya keadilan dan non diskriminasi. Dimana di sini ya kita sebagai seorang guru yang artinya nantinya akan mengevaluasi pembelajaran terhadap siswa, ya ada juga yang namanya tentang keadilan. Ya, mungkin seperti contohnya penilaian tidak boleh dipengaruhi suku, agama, latar belakang sosial, gender, ataupun perilaku siswa di luar kelas. Nah, di mana ya hal ini ya menjelaskan bahwasanya seorang guru yang mengevaluasi tadi harus betul-betul adil. Ya, tidak boleh karena latar belakang agama yang berbeda sehingga guru tersebut memberikan nilai yang tidak sepadan. Karena latar belakang suku yang berbeda, tidak dari suku yang sama, guru memberikan nilai yang berbeda. Inilah yang perlu kita cegah. Inilah yang perlu kita tegakkan daripada keadilan tersebut. Mungkin selanjutnya seperti penilaian harus fokus pada capaian. Ya, capaian apa? Capaian belajar, bukan sifat personal siswa. Nah, ini ya kan penilaian tersebut, evaluasi tersebut berfokus pada apa? Pada pencapaian belajar, ya kan? Apakah siswa tersebut ya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat? Apakah siswa tersebut sudah bisa dikatakan berhasil ya kan mencapai pembelajaran yang kita berikan sama, bukan dari sifat personal atau bukan dari sifat per individu siswa tersebut bagaimana. Lalu mungkin ada guru perlu menyadari bahwa adanya bias ya tak sadar. Nah, ini ya kan gimana caranya ya guru harus berperilaku adil, ya bukan berperilaku bias, artinya harus menaikkan nilai karena ini, tapi harus berusaha berperilaku adil seperti itu. Ya, oke. Mungkin selanjutnya adalah kerahasiaan data. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga teman-teman. Data penilaian adalah privasi siswa
bukan konsumsi umum. Nah ini, nah lagi-lagi kerahasiaan data itu perlu dijaga, perlu dijadikan privasi sebagai privasi siswa. Guru tidak boleh memajang nilai di papan tulis lengkap dengan namanya. Nah, ini khawatir tadi tidak menjaga privasi siswa tersebut. Guru menjaga file rapot, lembar penilaian atau portofolio agar aman. Bagaimana caranya kita harus menjaga file-file tadi yang dimiliki oleh siswa yang sangat penting seperti raport, lembar penilaian, dan juga portofolio secara aman agar semua orang tidak mengetahuinya secara begitu saja. Selanjutnya adalah jika harus menyampaikan nilai di ruangan publik, ya apa yang tindakan tersebut dilakukan? Ketika seorang guru ingin menyampaikan hal tersebut di ruangan publik, ya maka gunakan kode etik atau mungkin inisial nama. Ya, tidak boleh kita sebutkan langsung namanya seperti apa. Nah, itulah salah satu contoh kerahasiaan. Oke, yang selanjutnya adalah menghargai martabat siswa. Ya, di mana ya, kita sebagai seorang guru pun harus menghargai martabat siswa. Karena setiap siswa itu harus memiliki harga diri yang harus dijaga. Seperti contohnya komentar penilaian harus membangun bukan menjatuhkan. Jadi seorang guru itu berkomentar terhadap penilaian siswa tersebut harus dengan komentar yang membangun siswa, yang memotivasi siswa agar siswa lebih semangat lagi dalam belajar, bukan menjatuhkan. Yang selanjutnya adalah evaluasi dilakukan dalam situasi yang manusiawi. Nah, ini lagi-lagi perlu kita ingat, kita harus evaluasi dalam keadaan kita harus memanusiakan manusia. Kenapa? Karena kita evaluasi ini seorang manusia, seorang siswa, bukannya penuh dengan tekanan yang kita berikan kepada siswa tersebut. Sehingga hal itulah yang menyebabkan apa? Banyaknya siswa yang merasa setelah dievaluasi dia menjadi down atau mungkin menjadi kurang semangat belajar karena yang dievaluasi itu penuh dengan tekanan atau penuh dengan ancaman dan sebagainya. Yang terakhir adalah guru menghindari penggunaan kata-kata negatif. Nah ini ya, perkataan memang sepele, tapi kalau kita tidak jaga maka itu bisa menyakiti perasaan siswa tersebut. Oke, selanjutnya adalah yang kelima tentang transparansi dan keterbukaan. Nah ini perlu adanya transparansi terhadap apa? Terhadap data ataupun nilai. Nah, siswa berhak tahu apa yang dinilai, siswa berhak tahu bagaimana penilaian, siswa berhak tahu apa nilai yang diberikan. Seperti contohnya, guru menjelaskan tujuan evaluasi sebelum pelaksanaan, guru memberikan bobot-bobot nilai itu seperti apa. Misalkan penilaiannya ada 3, penilaian cara penulisan soal ya kan dan sebagainya atau sebagainya. Nah, dari 3 penilaian itu mempunyai bobot, satu nilai itu bobotnya 20 ya kan, sehingga siswa tahu. Dan itu apalagi siswa berhak meminta klarifikasi, berhak bagi seorang siswa itu apa? Untuk klarifikasi nilai yang dia punya. Bu, kok nilai saya dapatnya segini doang ya? Kenapa bisa dapat segini? Itu adalah berhak, dan itu memang hak siswa untuk mengklarifikasi sehingga guru pun harus bisa menjelaskan mengapa nilai siswa tersebut seperti itu. Ya, itu mungkin yang dapat saya jelaskan dari kelima tadi adalah etika dalam evaluasi pembelajaran. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, jadi tadi sudah ada penjelasan dikit nih dari rekan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan nih poin-poin dari etika dalam evaluasi pembelajaran ya. Nah, di sini yang berikutnya ada akuntabilitas nih atau responsibility and accountability. Itu apa sih? Jadi guru itu harus bertanggung jawab nih pada sebuah proses evaluasi yang sedang dilakukan. Nah, lalu penjelasannya apa tuh? Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah guru di situ dapat menyimpan bukti-bukti evaluasi nih. Nah, bukti evaluasinya apa aja? Bukti evaluasinya ada jawaban siswa, lalu ada hasil observasi, lalu berikutnya ada rubrik. Lalu penjelasan berikutnya adalah guru menjelaskan metode dan dasar penilaian jika ada pihak yang mempertanyakan nih. Lalu yang berikutnya yaitu guru menjaga agar proses penilaian mengikuti aturan sekolah nih dan standar nasional yang berlaku. Nah, di poin yang berikutnya di sini ada empati dan humanisasi atau humanity. Jadi di sini guru itu memahami nih bahwa siswa itu memiliki latar belakang yang berbeda, lalu kondisi yang berbeda juga saat mengikuti evaluasi. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi, yaitu di kecemasannya atau mungkin kondisi rumah murid
atau mungkin juga di kesehatan mental murid itu sendiri. Lalu yang berikutnya, guru memberikan kesempatan nih untuk melakukan remedial sebagai bentuk dukungan. Nah, remedial di sini bukan sebagai hukuman ya, tapi lebih ke arah bentuk dukungan guru nih. Lalu yang berikutnya, guru menghindari evaluasi yang membuat siswa itu dapat tertekan nih secara berlebihan. Nah, kita udah masuk ke materi yang berikutnya atau poin yang berikutnya, yaitu tentang profesionalisme dalam evaluasi pembelajaran. Nah, jadi profesionalisme itu adalah sikap nih dan kompetensi yang menunjukkan bahwa guru mampu menjalankan tugas evaluasi secara terencana, sistematis dan bertanggung jawab. Nah, di poin yang pertama di sini adalah menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliable. Nah, penjelasannya di sini ada, yaitu di validitasnya. Nah, soal mengukur kemampuan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran nih. Misalnya, tujuan berpikir kritis nih, bukan soal analisis dan juga bukan hafalan. Lalu reliabilitasnya adalah hasil penilaian tetap konsisten jika akan diulang. Nah, contoh tindakan profesionalnya di sini ada contohnya, yaitu guru memvalidasi soal terlebih dahulu nih sebelum akan digunakan. Nah, next kita akan lanjutkan ke poin yang berikutnya, nomor 2, yaitu di mana menguasai beragam teknik evaluasi. Jadi di sini guru profesional tidak terpaku pada satu metode saja nih, tetapi memilih metode yang paling tepat. Nah, teknik yang wajib dikuasai oleh guru itu sendiri ada beberapa poin nih. Yang pertama yaitu tes objektif, lalu yang kedua ada tes esai, yang ketiga ada penilaian proyek, yang keempat ada portofolio, yang kelima ada penilaian kinerja atau performance assessment, lalu yang berikutnya ada observasi perilaku, lalu yang berikutnya ada penilaian sikap. Nah, penjelasannya di sini adalah guru mampu menyesuaikan nih teknik berdasarkan karakter, materi dan juga karakter dari siswa-siswanya. Nah, di poin yang berikutnya atau poin yang ketiga, di sini ada konsistensi dalam standar penilaian. Nah, apa sih konsistensi dalam standar penilaian? Nah, jadi guru itu dapat menggunakan rubrik nih contohnya yang jelas dan stabil, dan juga tidak menilai berdasarkan mood atau emosi sesaat. Lalu menerapkan standar penilaian yang sama untuk semua siswa nih, jadi tidak ada pembedaan ya. Lalu contoh praktiknya dalam dunia profesional, ada guru dapat memeriksa nih semua jawaban nomor 1 untuk seluruh siswa terlebih dahulu nih, agar standarnya atau agar standar penilaiannya itu akan tetap sama nih. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, yang keempat yaitu memberikan umpan balik atau feedback yang berkualitas. Feedback yang baik adalah jantung dari evaluasi yang profesional, yaitu mengarah pada perbaikan, bukan justru membuat siswa berhenti berusaha. Yang kedua, memberikan contoh konkret apa yang harus siswa perbaikin. Yang ketiga, memberikan komentar singkat namun tetap jelas agar siswa mengetahui apa kesalahannya. Contoh feedbacknya seperti struktur paragrafmu sudah bagus, namun bisa dikuatkan lagi bagian argumen tengahnya. Yang kelima, netral dan objektif dalam memberikan penilaian. Guru harus mampu memisahkan aspek pribadi dari aspek profesional, seperti tidak memberikan perasaan suka atau tidak suka mempengaruhi nilai. Yang kedua, memberikan penilaian berdasarkan fakta tertulis bukan asumsi. Yang ketiga, jika bingung, guru dapat meminta rekan sejawat untuk memoderasi penilaiannya. Yang keenam, menjaga integritas akademik, seperti mengawasi ujian agar bebas dari kecurangan, menolak memberikan nilai karena alasan non akademik, dan yang ketiga, tidak memanipulasi nilai demi kepentingan tertentu. Yang ketujuh, melakukan refleksi profesional. Guru harus melakukan evaluasi yang dibuatnya. Pertanyaan reflektifnya seperti, apakah soal saya terlalu sulit? Selanjutnya, apakah siswa memahami perintah dari soal yang saya berikan? Yang ketiga, apakah teknik penilaian saya sudah sesuai?
Nah, manfaatnya guru terus berkembang dari evaluasi yang sudah dia berikan dan mengevaluasi menjadi lebih berkualitas dari tahun ke tahun. Terima kasih. C. Fungsi etika dan profesionalisme dalam evaluasi diperluas secara lebih mendalam, menumbuhkan kepercayaan antara siswa dan guru, membangun iklim kelas yang sehat dan tidak menakutkan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penilaian, menghasilkan nilai yang valid sehingga keputusan pendidikan menjadi tepat, membantu perkembangan karakter siswa, terutama soal kejujuran dan tanggung jawab, meminimalisir konflik dengan siswa, orang tua, atau pihak sekolah, mendorong guru bersikap profesional sesuai kode etik pendidik. D. Rangkuman utama. Etika berfokus pada moralitas seperti kejujuran, keadilan, menjaga martabat, dan transparansi. Sedangkan profesionalisme berfokus pada kompetensi, validitas instrumen, teknik penilaian yang tepat, konsistensi, dan umpan balik. Keduanya saling terkait. Jadi, tanpa etika, penilaian menjadi tidak manusiawi, dan tanpa profesionalisme, penilaian menjadi tidak berkualitas.